Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, bersyukur bertemu kembali pagi hari ini dalam ibadah yang luar biasa. Saya percaya setiap kita memperoleh kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Allah kita yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, memberi perlindungan yang sempurna buat setiap kita, amin. Katakan sama kanan kiri depan belakang, Tuhan sanggup. Haleluya, haleluya. Kita dipersatukan dalam ibadah pagi hari ini oleh karena anugerah dan Tuhan. Haleluya. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersama-sama nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna. Pemeliharaanmu yang selalu baru hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar dengan antusias, dengan semangat, kami terus hidup dalam pengharapan akan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau sandaran kami Tuhan. Oh Tuhan kami yang luar biasa. Tuhan kami yang hidup. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Yang bersama-sama menaikkan pujian syukur, pengagungan bagi nama-Mu Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang ajaib Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah pagi hari di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great, how great, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name
Raja kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhanku. Yeay. Yes. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Amin. Yang dirangkaku, oh yang dirangkaku, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Oh, oh. Yang dirangkaku, oh yang dirangkaku, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Dia dirangkaku, Dia dirangkaku, oh Dia dirangkaku, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Oh, oh. Dia dirangkaku, oh Dia dirangkaku, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Dia dirangkaku, oh Dia dirangkaku, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Oh, oh. Dia dirangkaku, oh Dia dirangkaku, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Haleluya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, yeah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus yang memberi kegirangan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Jesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan
kagum akan Engkau Tuhan. Akan karya tangan-Mu yang luar biasa. Kami bangga akan Engkau Tuhan. Biar setiap kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami buka hati buat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang mengajar, mengubahkan, memulihkan setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, GBI Asia Afrika yang saya kasihi, saya ingin mengucapkan shalom bagi kita semua. Pada hari ini kita tahu bahwa begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi secara khusus coronavirus, sehingga mempengaruhi juga tentang ibadah tatap muka yang biasa dilaksanakan di GBI Asia Afrika. Oleh karena itu, pada hari ini saya mengimbau bagi kita semua untuk tetap mengikuti ibadah online di setiap hari Minggu. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan khususnya pada hari ini akan memberikan kita kekuatan, pembaharuan, dan lebih daripada itu kita akan dibukakan apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Oleh karena itu, siapkan hatimu, tenangkan pikiranmu, kita ambil waktu untuk berdoa. Bapa, terima kasih untuk satu kesempatan indah kami dapat bertemu dalam ibadah online Tuhan. Oleh karena itu kami yakin dan percaya bahwa setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing, lewat gadget mereka kah, apapun pasti dilawat oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapi aku dan Tuhan memberkati setiap mereka yang menyaksikan acara ini. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kasih dalam nama Tuhan Kristus. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak, coronavirus ini apakah sama dengan penyakit sampar? Ataukah coronavirus ini sebagai tanda tentang akhir zaman? Nah, ini adalah bagian yang saya ingin menjelaskan, dan terus kemudian bagaimana ceritanya sehingga kita harus dapat kuat dalam menghadapi tantangan hari-hari ini. Karena dunia sedang dilanda dengan coronavirus. Data yang saya dapat, Presiden Jokowi mendapatkan informasi dari duta-duta besar di seluruh dunia, mengatakan kurang lebih ada 189 negara sekarang yang terjangkit coronavirus ini. Itu berarti sudah sangat pandemik sekali coronavirus ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, saya akan memberikan penjelasan dulu, yaitu apakah penyakit ini menyasar hanya untuk orang fasik ataupun juga orang benar bisa kena atau tidak. Nah, ini menarik sekali. Nah, saudara-saudara, kalau kita mengacu kepada kebenaran firman Tuhan, saudara akan lihat membuka kebenaran firman Tuhan dengan jelas. Bangsa Israel ketika ada di Mesir 430 tahun, mereka ada dalam satu kekuasaan dari Mesir itu sendiri. Nah, pada saat itu Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Di dalam Keluaran pasal yang ke-9, saudara, di situ jelas sekali, saya ingin bacakan bagi kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katanya, pergilah menghadap Firaun dan berbicara kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi, dan masih menahan mereka, maka kalimatnya, ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari ternak segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini, dan Tuhan melakukannya hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, seolah-olah kita tangkap bahwa tulah ini diberikan hanya khusus untuk ternak orang Mesir. Dan ini penting sekali, penyakit sampar itu, saudara, adalah epidemi, yaitu yang menyambar, kemudian penyakit itu secara masif bisa lewat binatang. Cara kerjanya sama dengan coronavirus. Cara kerjanya sama dengan coronavirus juga lewat binatang dan kemudian bisa jadi manusia ke manusia.
Kalau memang ada kontak, maka harus ada jaga jarak di dalamnya. Tidak boleh ada kerumunan dengan luar biasa itu ya. Jadi kita harus berbedakan dengan hal itu. Sehingga pada saat itu saudara, maka ternak orang Mesir yang mati, sedangkan ternak orang Israel tidak mati. Kenapa demikian? Karena Mesir hidup dalam penyembahan berhala. Kalau kita lihat dengan peristiwa hari ini, saudara-saudara tahu Tiongkok, negara yang tidak percaya dengan Tuhan. Kita juga tahu tentang Jepang, negara yang tidak percaya dengan Tuhan. Ada beberapa orang yang percaya ya, tapi majority tidak. Nah, ini menarik sekali bagi kita untuk kita renungkan. Dan juga begitu juga dengan Italia, Eropa yang hari ini melakukan lockdown di setiap negara mereka masing-masing. Kenapa demikian? Saya mau sampaikan bagi kita semua bahwa Eropa sudah tinggalkan Tuhan. Abad ke-18 mereka mengutus para misionarnya pergi ke bangsa-bangsa. Tapi hari ini mereka mendeklar menjadi negara yang ateis, tidak percaya Tuhan. Maka dengan peristiwa ini mereka harus berbalik pada Tuhan. Mereka akan melihat mukjizat-mukjizat besar lewat peristiwa ini. Ini penting sekali sehingga ternak orang Israel tidak kena sampar sedikit pun. Nah, ini menarik saudara bahwa ternyata pada konteks pada saat itu orang-orang pilihan Tuhan dijaga oleh Tuhan. Luar biasa sekali. Nah, poin yang kedua yang saya mau sampaikan bagi kita semua yaitu kenapa yang dikena, apakah orang benar bisa kena atau tidak dengan penyakit sampar ini. Nah, ini penting sekali bagi kita semua. Nah, waktu saya memahami bagian firman Tuhan ini ternyata ada di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24. Pada saat itu Daud menghitung pasukannya dengan kesombongannya, sehingga dihitunglah pasukan itu kurang lebih ada 1,3 juta. Maka ada teguran dari Tuhan. Tuhan memberikan ada 3 teguran, tapi yang dipilih adalah penyakit sampar. Ini yang ditujukan kepada orang pilihan Tuhan. 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan demikian. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah segala tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat dengan pengirikan rumah orang Yebus. Nah, ini menarik sekali saudara. Kita tahu juga ada banyak pendeta yang kena coronavirus dan akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Dan saya tidak mau masuk dalam penghakiman, tetapi saya mau menyampaikan bagi kita semua bahwa coronavirus ini begitu masif sekali dan luar biasa sekali. Sehingga kalau kita lihat dari penyakit sampar ini, karena mereka kesombongan, ada dosa kesombongan, dosa angkuh yang dimiliki oleh orang-orang pilihan Tuhan pada saat itu. Maka Tuhan benci sama orang yang sombong dan orang yang angkuh. Maka kalau engkau jadi orang benar, hari ini adalah saatnya untuk berbenah, mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Dan kita tidak boleh lagi hidup dalam berhala. Kenapa kita hidup dalam berhala itu? Bukan karena engkau buat patung, bukan itu semata-mata. Apa itu arti berhala? Mencintai segala sesuatu lebih daripada Tuhan. Kalau kita mencintai harta itu melebihi daripada Tuhan, berhala. Kalau engkau mendahulukan pelayanan itu begitu intens sehingga tidak ada waktu istirahat dengan keluarga, maka pelayanan itu berhala. Sehingga kalau engkau merasa diri hebat, engkau merasa diri cantik, engkau merasa diri ganteng, sehingga engkau lupa bahwa itu semua dari Tuhan, berhala. Sehingga ini penting sekali adalah masa-masa hari ini, kita katakan dengan masa karantina, adalah waktu kita berdiam diri dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah online ini tetap melawat saudara. Karena yang paling penting dalam peristiwa hari ini adalah Tuhan mau supaya kita melekat dengan Dia. Oleh karena itu, di dalam rumahmu, bangunlah mesbah keluarga. Masuk dalam praise and worship. Mengucap syukur pada Tuhan. Pasti Tuhan juga akan lakukan perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, jangan melihat coronavirus ini menjadi inti masalah. Tapi di balik coronavirus ini, ada maksud Tuhan untuk mengubah hatimu. Memang benar, coronavirus ini dipakai oleh setan untuk mengintimidasimu. Maka orang percaya adalah orang yang yakin akan pertolongan Tuhan. Maka stoplah untuk membroadcast hal-hal yang tidak penting. Berita-berita yang tidak penting saya mau sampaikan tidak perlu harus dibahas.
Pembahasan kita hari ini adalah kebenaran firman Tuhan, yaitu kita harus makin kuat dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua gereja, semua umat Tuhan selalu mendeklar tentang Mazmur 91. Baik, Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan. Tapi firman Tuhan tidak dibuat menjadi mantra, saudara. Firman Tuhan tidak boleh dibuat menjadi sebuah mantra, diucapkan tapi tidak diimani. Yang paling penting adalah imanmu teguh. Karena ada iman itu maka ada pengharapan, sehingga pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Maka oleh karena itu, saudara, yang paling penting yang saya mau sampaikan bagi kita, yaitu dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Dan ini menarik ungkapan yang disampaikan oleh Daud. Nah, oleh karena itu, bagian firman Tuhan ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Karena hal yang penting adalah, saudara-saudara, yang saya mau sampaikan, yaitu dari 3 raja di Israel. Satu yang bernama Saul, dia ditolak karena dia menyembah berhala. Salomo juga menyembah berhala. Yang terkenal adalah Daud. Daud, dia pernah jatuh dalam dosa. Ya, dia pernah berselingkuh dengan istri orang. Ya, tapi dia mengaku dosa di dalam Mazmur 51. Dia juga minta dibenarkan dalam Mazmur 26. Maka Mazmur 23 menjadi poin bagi kita untuk kita melangkah hari-hari ini. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, untuk perbedaan antara orang yang kena penyakit sampat itu, orang fasik, dan juga orang benar yang hidup dalam kesombongan, maka dia harus hidup dalam pemulihan. Nah, apakah coronavirus ini juga menyasar semua orang? Kita belajarlah supaya kita mengoreksi diri. Saya mengoreksi diri, saudara mengoreksi diri, minta ampun sama Tuhan. Saya tidak merasa diri benar dibanding saudara, saudara juga tidak boleh merasa diri benar dibanding saya. Oleh karena itu kita kembali berdiam diri di hadapan Tuhan, minta Tuhan tolong kita. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tahu artinya apa? Seorang Daud yang hebat, yang memiliki posisi sebagai seorang raja dengan luar biasa. Dia berkata adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya Daud mau mengatakan kepada kita bahwa dia seorang raja, kalau dia tidak ada Tuhan, dia tidak ada arti apapun. Tapi kalau Tuhan tanpa Daud, maka Tuhan tidak merasa dirugikan. Maka ini bentuk kerendahan hati, saudara. Ini penting sekali. Seorang raja yang punya posisi luar biasa, dia mau merendahkan hati. Hari ini ego kita diturunkan, kesombongan kita dibuang, merasa diri paling hebat, meninggikan diri kita dibuang, supaya kita melekat dengan Tuhan hari-hari ini. Ingat saudara, orang yang sombong adalah orang yang tidak baik. Dan pastinya orang itu adalah orang yang Tuhan benci. Maka oleh karena itu yang paling bahaya hari-hari ini adalah merasa diri super. Itu yang paling bahaya. Maka Tuhan lagi mengoreksi seluruh dunia, saudara. Cina yang menjadi bangsa yang kuat secara ekonomi, juga Tuhan izinkan ini terjadi. Apa yang terjadi dengan Eropa yang menganggap tidak butuh Tuhan, Tuhan politik. Indonesia juga demikian. Tapi saya punya keyakinan Indonesia akan lewati fase-fase ini dengan penuh kemenangan. Karena saya yakin dan percaya bahwa pemimpin kita adalah pemimpin yang takut Tuhan. Ayat yang kedua, kalimatnya apa? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tahu artinya apa? Daud sadar persis, saudara. Pada saat itu yang dia lihat adalah padang gurun, saudara. Dia tidak lihat taman Tuhan. Tapi dia berkata apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia lihat padang gurun dan dia berkata apa? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya, dalam keadaan krisis sekalipun, aku yakin Tuhan adalah gembala yang baik, yang akan menyediakan berkat makanan di luar dari apa yang kita pikir. Bagi dunia tidak mungkin, tapi bagi orang benar segala sesuatu mungkin. Amin, saudara. Saya yakin dan percaya. Orang bilang ekonomi sulit, orang bilang ekonomi lagi drop. Ya, saya tahu itu. Tapi orang benar tetap dipelihara oleh Tuhan. Engkau tidak akan duduk minta-minta roti. Ada dalam satu bagian firman Tuhan, saudara. Mazmur 92 itu jelas sekali di ayat 11, 12, 13. Maka engkau dibilang apa? Orang benar itu seperti pohon korma dan pohon aras Libanon, seperti tunas pohon korma. Saya mulai coba memperhatikan, saudara,
Kalau kita lihat di padang gurun, saudara, dan kalau ada biji korma itu ditanam di padang gurun, kalau dia tidak keluarkan tunas, maka tidak ada sumber air di bawahnya. Tapi kalau biji korma itu keluarkan tunas, saudara, dia keluarkan tunas begitu, itu berarti biji korma itu akarnya nembus ke bawah 6 meter dan menemukan sumber air. Maka akhirnya pohon itu tumbuh besar dan menghasilkan buah korma yang penuh dengan nutrisi. Tahu artinya apa? Justru orang benar, saudara, di padang gurun yang sekalipun sulit sekali, penuh dengan kegersangan dan kekeringan, disitulah kualitas orang benar. Justru ketika dapat peristiwa itu, justru kita mengakar tetap jadi berkat. Dan bukan hanya itu, justru sekarang anak-anak Tuhan harus jadi berkat. Di tengah situasi ekonomi yang sedang ada dalam masalah karena coronavirus, satu hal yang saya mau sampaikan, tidak boleh sama dengan orang di luar. Orang di luar bilang tidak mungkin kita dapat berkat, susah dagangan kita, dari mana kita bisa bayar pegawai, bagaimana kita bisa bayar THR. Bagi orang benar kalimat itu tidak boleh keluar. Kita harus punya keyakinan, pasti Tuhan akan tolong, saudara. Ada Tuhan akan membukakan proyek-proyek baru, Tuhan akan kasih berkat yang baru, Tuhan pasti akan pelihara hidupmu. Ingat baik-baik, kita punya anak. Anak kita bukan untuk kita pelihara. Anak kita hanya Tuhan tugaskan untuk mengurus. Yang memelihara anak kita adalah Tuhan. Kalau engkau punya karyawan, punya pabrik, engkau punya karyawan di kantormu, ingat baik-baik, kalau karyawan itu ada menolong saudara, saya kasih tahu, dia hanya orang yang membantu saudara, tapi yang memelihara dia adalah Tuhan. Sehingga Tuhan akan bisa pakai saudara dengan cara apapun. Tidak akan pernah engkau kekurangan. Ada satu cerita dari teman saya baru-baru ini. Dia cerita begini dengan saya. Pak Pendeta, saya ini kasih gaji ke karyawan saya full. Orang kasih pandangan ke saya. Ini udah hampir 2 minggu. Mereka semua di rumah gak ada yang kerja. Kenapa lu gak potong gajinya? Dia bilang, enggak Pak Pendeta. Karena kenapa? Berkat orang kecil itu kasihan. Kita harus kasih. Akhirnya digaji semua tetap full, saudara. Dia apa kesaksian dia apa? Walaupun kerja di rumah, PO tidak pernah berhenti. Orang minta penyediaan barang segala macam tetap itu melimpah dengan luar biasa sampai hari ini. Artinya apa? Sebenarnya kita ada masalah di mindset kita. Belajar yuk untuk bersyukur. Belajar yuk untuk berterima kasih pada Tuhan. Stop bersungut-sungut. Tidak boleh lagi kita mengeluh. Semua orang ada yang lebih susah dari kita. Banyak yang lebih menderita dari kita. Tuhan tetap perhatikan kita, apalagi saudara dan saya. Kalau saudara bilang saya sebagai hamba Tuhan benar, kita ditutup pelayanan 2 bulan ke depan dan kita tidak tahu ke depan. Saya punya doa, masalah ini tidak mungkin unlimited, tapi ada time limitnya. Dan pasti ada cara Tuhan untuk memelihara. Toh sampai hari ini Tuhan tetap memberkati kita dan tetap memelihara kita. Oleh karena itu, seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalimat ini menjadi satu kalimat iman yang besar sekali, bahwa Tuhan akan memelihara saudara. Yang ketiga, saudara, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Hebat sekali. Ia menyegarkan jiwaku, saudara. Apa kalimatnya? Yang hanya menolong tekanan psikologi kita adalah Tuhan. Hati-hati loh saudara. Baca informasi terlalu banyak, berita tentang coronavirus, baca broadcast dari orang-orang yang punya ada di dalam lingkungan phone book saudara, dan kemudian WA group dan WA dan segala macam itu. Hati-hati saudara, iblis akan pakai cara itu membuat kamu jadi paranoid. Kamu jadi ketakutan berlebihan hari ini. Dan hari-hari ini hati-hati, kamu bisa jadi psikosomatik. Kalau kamu baca berita itu, tiba-tiba tenggorokanmu rasa sakit, kamu pikir coronavirus. Tidak, engkau sedang psikosomatis. Jiwamu terganggu, mempengaruhi kepada tubuhmu. Tiba-tiba kamu flu, kamu bilang coronavirus. Jangan dikit-dikit flu coronavirus. Jangan-jangan kamu sinusitis. Dikit batuk, coronavirus. Keselak, kamu habis makan tulang, pasti batuk. Jangan dikit-dikit coronavirus. Dikit-dikit coronavirus. Ingat, kita stop ngebahas tentang corona terus.
Karena kenapa kita bahas corona melulu, lama-lama iblis pakai cara itu. Ganti apa? Toyota. Saudara, saya mau sampaikan bagi kita semua ya, yang menyegarkan jiwa kita adalah Tuhan. Oleh karena itu, kenapa engkau nggak bisa tidur? Stop hari ini untuk cari tahu berita-berita yang tidak penting. Tutup, nggak usah dibahas. Sekarang kita harus lain ke depan. Hanya Tuhan yang memelihara jiwamu. Hanya Tuhan yang menyenangkan hati dan pikiranmu. Kamu bisa tidur nyenyak, kamu bisa tenang dalam hidupmu. Lihat deh, kalau satu harian kamu bahas tentang coronavirus, malam kamu pasti dapat mimpi tentang coronavirus. Itu pasti, karena terus menjadi topik yang hangat. Oleh karena itu, kalimatnya adalah, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan benar oleh karena namanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, GBI Asia Afrika, saya yakin dan percaya bahwa di kota saudara di Bandung dan sekitarnya, dan beberapa tempat yang lain yang menyaksikan ibadah online ini, saya mau sampaikan, tidak ada pertolongan kita datang dari manusia, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Oleh karena itu, jadilah tetap tenang dan kamu bisa berdoa, kata firman Tuhan. Karena orang yang tidak tenang, maka dia tidak akan bisa berdoa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, ini menjadi penting sekali untuk kita renungkan. Poin terakhir yang saya mau sampaikan di ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud berkata, sekalipun aku dibawa dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Arti apapun juga, kita keluar dari rumah kita takut. Di kompleks saya di lockdown, saudara. Tamu yang datang masuk kompleks, satpam diukur itu panasnya dan segala macam. Dan Gojek online dan segala macam yang akan mengantarkan barang ke rumah di kompleks klaster kami ini, barangnya hanya sampai di satpam dan kita hanya ambil keluar untuk ambil di satpam. Tidak semua orang bebas masuk lagi di kompleks ini karena kita terisolasi dengan baik. Nah, ini kita lihat begini, peristiwa ini kelihatannya mencekam. Dunia kayak sepertinya perang, tapi tidak tahu musuhnya siapa. Karena bakteri itu sangat kecil sekali, saudara. Kita tidak tahu musuhnya siapa, tapi bisa membuat dunia itu senyap seketika, sunyi seketika. Di setiap kota-kota, negara-negara manapun sepi, sunyi. Musuh tidak tahu siapa musuhnya. Hanya bakteri kecil, saudara, yang akan bisa memusnahkan manusia. Oleh karena itu, firman Tuhan jelas, sekalipun aku dibawa dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Maka Yesus berkata apa? Engkau domba akan kuutus ke tengah-tengah serigala. Secara logika, domba tidak akan menang dengan serigala. Tetapi kita harus punya pengertian. Kalau domba diutus di tengah serigala, itu berarti domba tidak mungkin berjalan sendiri. Tapi domba selalu ada gembalanya. Maka yang berperang melawankan dengan serigala adalah bukan domba, tapi gembalanya. Sekalipun aku dibawa dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Artinya, apapun yang terjadi dengan dunia dan Indonesia, kita tidak perlu takut, karena Tuhan beserta dengan engkau. Tuhan beserta dengan saya, Tuhan beserta dengan keluargamu, Tuhan beserta dengan setiap orang yang ada di sekelilingmu. Oleh karena itu, berharaplah dan bergantunglah pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, kalimat terakhir saya mau sampaikan, apakah ini tanda akhir zaman? Jawabannya adalah iya. Karena kenapa? Sebelumnya sudah ada tanda. Tandanya apa? Laki-laki suka laki-laki gay, tanda akhir zaman. Perempuan suka dengan perempuan lesbian, tanda akhir zaman. Ibu dan anak kandung hubungan seks, tanda akhir zaman. Satu orang saling membenci dan tidak bisa mengampuni, tanda akhir zaman. Hidupmu sudah dikuasai oleh mamon, tanda akhir zaman. Hidupmu ingin seperti Allah, tanda akhir zaman. Sudah banyak tanda-tanda akhir zaman. Gempa bumi, banjir, kecelakaan, dan segala tanda akhir zaman. Ini salah satu bagian tanda akhir zaman. Jangan tanya sama saya, kapan Yesus datang? Karena saya bukan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, GBI Asia Afrika, tetap semangat dalam Tuhan.
melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau pemerintah bilang tinggal di tempat, jangan pergi kemana-mana. Biarkan hidupmu tenang dulu. Ingat belajar dari Nuh ya. Nuh waktu itu suruh masuk ke dalam batra, maka terjadi banjir di seluruh bumi. Semua orang banyak yang mati, binatang mati, semua tumbuh-tumbuhan mati, manusia juga mati. Tapi Nuh di lockdown selama 40 hari 40 malam di dalam batra, dan dia mau taat. Oleh karena itu kita yuk mulai menjaga diri kita. Ada waktu di rumah berdiam diri, berdoa, bersyukur pada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan doakan untuk bangsa Indonesia, dan supaya bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, biarlah sukacita Allah menyertai saudara, dan Tuhan pasti memberkati saudara dalam segala hal dan dalam segala situasi. Oleh karena itu, sebelum saya mengakhiri lewat ibadah online ini, saya akan menitipkan sebuah pesan buat saudara, yaitu dengan kata yang sederhana. Ketika engkau takut, maka engkau berdoa. Tidak ada kata lain. Oleh karena itu, tenangkan hatimu dan tenangkan pikiranmu. Taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa bagi kita semua. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk setiap apa yang sudah kami dengar dan hamba sudah sampaikan. Mereka menyaksikan ibadah online ini, mungkin ada rasa takut, cemas. Hari ini dikuatkan kembali oleh Tuhan. Kalau mereka ada sesuatu yang belum beres di dalam hati mereka, hari ini dibereskan oleh Tuhan. Sehingga dosa-dosa mereka diampuni oleh Tuhan. Diangkat setiap kutuk itu, sehingga rumah tangga pribadinya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, kalau mereka yang terinfeksi penyakit coronavirus, hari ini apa berdoa Bapa di surga, virus itu tidak berkembang, dimatikan oleh kuasa Allah, sehingga oleh darah-Mu semua itu dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Hari ini beban masalah apapun diangkat oleh Tuhan. Mereka yang bingung bagaimana caranya kasih makan anak-anak mereka dan keluarga, hari ini berkat itu dicurahkan bagi mereka semua. Terima kasih banyak Bapak di surga. Terima kasih. Kami yakin dan percaya Pak Willy, Ibu, anak, mantu, cucu semua dilindungi oleh Tuhan, diprotek oleh Tuhan. Tuhan yang menjaga mereka, satu persatu dijaga oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, nanti saudara akan ketemu lagi dalam ibadah-ibadah online lagi, khususnya di GB Asia Afrika. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur buat ibadah kita pagi hari ini. Kita sudah diteguhkan melalui firman Tuhan, dan biar setiap kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau akhiri bersama-sama. Kita naikkan pujian syukur bagi nama Tuhan kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bangga dan bersyukur penyala yang ajaib Tuhan Yesus Kristus namanya. Terima kasih buat berkat pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan.
Kami akan mengakhirinya ya Tuhan. Kami minta pimpin dan berkat Tuhan. Untuk itu saudara dengarlah firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sebab berkat yang besar di Allah Bapa di surga, anugerah yang tidak pernah henti-hentinya dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan dan pengurapan Roh Kudus nyata menyertai kita, melindungi dan menjaga kita dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya di sorga nanti. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, percaya diberkati, katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.